Hey hey hey, assalamualaikum dan halo semuanya. Sinema satu di sini. Gimana kabar kalian hari ini, wahai penghuni planet bumi? Semoga selalu sehat dan kita tidak berperang dengan para alien seperti di film ini, atau jangan sampai dijajah alien, karena dijajah cinta yang tak terbalaskan manusia masih lemah. Lanjut cuy. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan merekap sebuah film yang berjudul The Tomorrow War yang baru saja dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang invasi alien di masa depan yang hampir memusnahkan umat manusia, hingga mereka harus pergi ke masa lalu untuk meminta bantuan. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali pada suatu tempat yang mencekam, terlihat telah luluh lantak dengan gedung-gedung yang hancur, kobaran api di mana-mana, asap hitam yang gelap. Semua tampak terjatuh di kolam renang yang berada di atas gedung. Sebagian jatuh ke kolam dan sebagian lain jatuh di atas lantai gedung dan luar gedung. Hanya sedikit yang selamat. Lanjut. Bersetting di tahun 2022. 28 tahun sebelum kehancuran, sebuah keluarga yang terdiri dari James Daniel Forster sebagai karakter utama dan sang istri yang bernama Lily, serta anak mereka yang bernama Murray Forster. Daniel Forster adalah seorang ahli sains, mantan militer, anggota angkatan darat, dan kini bekerja sebagai guru biologi di sekolah menengah atas. Dan di sini diketahui hubungan Dani dengan ayahnya kurang baik dan harmonis. Terlihat saat ayahnya Dani menitipkan kartu Natal untuk cucunya, raut wajah Dani langsung menampakkan ketidaksenangan pada ayahnya itu. Disebabkan Dani membenci ayahnya karena sudah meninggalkan dan menelantarkannya dulu. Saat itu, Daniel dan keluarganya tengah merayakan Natal di rumah mereka bersama teman dan tetangganya dengan menonton pertandingan bola bersama-sama antara Brazil dan Italia. Hingga di tengah pertandingan itu terjadilah hal aneh. Tiba-tiba, semacam cahaya mirip kembang api yang ternyata adalah sebuah portal mesin waktu, mengeluarkan beberapa orang berpakaian militer bersenjata lengkap yang mengaku datang dari masa depan, tepatnya 30 tahun dari masa sekarang. Semua orang menonton secara langsung maupun dari siaran televisi begitu terkejut dengan kejadian tersebut. Seorang kapten dari pasukan itu berkata, "Kami adalah kalian 30 tahun di masa depan. Musuh kami bukan manusia. Kami diambang kekalahan. 11 bulan ke depan, seluruh umat manusia di masa depan akan musnah dari muka bumi, kecuali kalian membantu kami. Kami membutuhkan kalian agar bisa memenangkan perang. Kalian harapan terakhir kami." Wow, lantaklah kiamat. Nah, tobat dulu kalau cak itu. 1 tahun kemudian, setelah kejadian itu, fasilitas teleportasi langsung dibangun di seluruh dunia. Ratusan bahkan ribuan tentara telah dikirim untuk misi penyelamatan ke masa depan, memerangi alien yang dikenal dengan landak putih. Beberapa di antara mereka ada yang kembali selamat dengan luka-luka dan bahkan banyak yang meninggal dunia. Karena hanya 50% tentara yang memenuhi syarat teleportasi, maka warga sipil pun direkrut menjadi anggota militer sesuai kesepakatan para pemimpin dunia. Hal itu pun membuat manusia di masa itu menjadi putus harapan karena apapun upaya yang mereka lakukan saat ini, 30 tahun kemudian semuanya akan tetap musnah karena alien. Gerakan anti perang pun terjadi. Kerusuhan dan protes berlangsung di seluruh dunia. Lanjut, saat Danny mengajar di kelasnya, tampak muridnya yang murung tak bersemangat belajar dan bosan karena merasa putus asa belajar disebabkan peperangan yang sepertinya tidak akan bisa dimenangkan. Dan untuk mencairkan suasana supaya muridnya bersemangat belajar lagi, Dan pun bertanya pada siswanya, ingin membahas apa, Cok? Biar siswanya bersemangat lagi. Semuanya pun diam tertunduk, kecuali Martin yang ingin membahas gunung berapi purba. Di sini Martin akan menjadi salah satu kunci kemenangan melawan alien karena informasi yang diketahui. Jadi jangan kemana-mana, simak terus alur ceritanya. Lalu, beberapa saat kemudian, pesan masuk di ponselnya mengabarkan panggilan pemerintah untuk konfirmasi status rekrutan di kantor MAPS, menguji Dan dalam tes kelayakan.
apakah memenuhi persyaratan menjadi anggota militer ataukah tidak. Sampai tibalah saatnya Dan diuji dan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Dan memenuhi persyaratan wajib militer. Saat pemeriksaan itu, petugas di sana mengatakan bahwa Dan akan meninggal 7 tahun kemudian. Ini karena supaya Dan tidak berjumpa dengan dirinya di masa depan bila dia hidup. Setelah itu, Dan pun dipasangkan sebuah alat bantu teleportasi di tangannya yang bisa digunakan untuk pergi dan kembali dari masa depan dan hanya dapat dilepas seusai penugasan. Jadi, setiap rombongan relawan yang dikirim akan memiliki tenggat waktu tertentu dan otomatis akan kembali setelah waktunya telah habis. Kemudian Dan pun menemui istrinya, memberitahukan tentang terpilihnya ia sebagai relawan. Mendengar hal itu, lantas Lily meminta suaminya untuk kabur bersama dan tidak pergi karena ia khawatir kalau suaminya akan tewas di sana. Dan orang yang bisa membantunya kabur serta membuka alat itu adalah ayahnya Danny. Dengan berat hati, Danny pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemui ayahnya dan meminta bantuan untuk melepaskan alat di tangannya itu demi anaknya dan istrinya. Bisa dilihat bahwa Dan dan ayahnya sebenarnya memiliki hubungan yang cukup buruk, sehingga mereka pun kembali bertengkar di tengah pertemuan itu. Alhasil, Dan pun pergi dari tempat ayahnya dan tak jadi membuka alat tersebut. Beberapa hari kemudian, waktu keberangkatan Dan akhirnya tiba. Ia pun berpamitan kepada istri dan anaknya dan berjanji akan pergi selama 7 hari saja. Aduh, Bang Toyib. Para relawan pun dikumpulkan di satu tempat yang sama. Dan di sana petugas memberitahukan kelemahan alien terletak pada leher dan perut mereka. Tak lupa, petugas juga memberikan senjata untuk masing-masing relawan tersebut. Misi mereka di masa depan hanya akan dilaksanakan selama 7 hari. Jadi, apabila mereka masih hidup dimanapun mereka berada, akan otomatis kembali ke masa kini. Di sini Dan juga berkenalan dengan beberapa relawan lainnya. 2 di antara mereka bernama Charlie dan juga Dorian. Para petugas menjelaskan kepada para relawan bahwa si alien yang disebut dengan nama White Face atau landak putih akan berhibernasi selama 1 kali dalam seminggu. Jadi, saat itu adalah saat yang paling tepat untuk menyerang alien tersebut. Saat keberangkatan pun akhirnya tiba, Dan dan semua relawan pun disiapkan untuk melakukan teleportasi ke masa depan. Di tengah teleportasi itu, alat teleportasi tiba-tiba mengalami gangguan teknis yang menyebabkan beberapa di antara para relawan terjatuh jauh dari permukaan tanah. Beruntung, Dan, Charlie, dan Dorian serta beberapa orang terjatuh ke dalam sebuah kolam, sehingga mereka pun bisa selamat dari insiden tersebut. Dari atas gedung tersebut mereka bisa melihat bahwa seisi kota telah hancur luluh lantak lah oleh alien. Tak lama kemudian Dan pun mendapatkan sambungan suara dari komandan pasukan di masa depan. Di sana ia memberikan perintah untuk Dan dan relawan yang selamat untuk pergi menyelamatkan para ilmuwan yang terjebak di dalam laboratorium. Karena Dan memiliki background kehidupan sebagai tentara, jadi ia cukup yakin untuk memimpin relawan lainnya. Mereka pun akhirnya bergerak perlahan-lahan menuju ke gedung laboratorium. Begitu sampai di gedung laboratorium, Dorian mengambil cakar dari alien yang mati di sana untuk dijadikan souvenir. Wow. Kemudian mereka pun menemukan bahwa para ilmuwan di sana ternyata telah habis dibantai oleh alien dan semuanya tergantung di atas langit-langit gedung. Alhasil, komandan pun memerintahkan mereka untuk mengambil dan mengamankan sebuah serum di dalam ruang penelitian di sana. Setelah mendapatkan serum tersebut, kini mereka harus keluar dari sana dan membawa serumnya selamat sampai ke tangan komandan. Baru saja menuruni beberapa tangga, para alien pun mengetahui pergerakan mereka. Sekumpulan alien landak putih pun langsung menyerang mereka dengan beringas. Hal yang menyulitkan bahwa para alien tidak mudah ditembak, tepat pada kelemahannya yaitu di leher dan perutnya.
Meski telah ditembaki berkali-kali, si alien pun tampak melindungi bagian terlemah di tubuhnya. Hal ini membuat para relawan kewalahan, hingga beberapa relawan pun akhirnya terbunuh oleh alien tersebut. Beberapa relawan yang selamat keluar dari gedung. Mereka masih harus berjuang menghadapi lebih banyak alien di luar gedung tersebut. Selain itu, mereka juga harus segera berlari menjauh dari tempat itu, karena pesawat tempur juga sedang bersiap untuk menjatuhkan bom demi membunuh kumpulan alien di sana. Dari begitu banyak relawan yang dikirim, hanya beberapa orang saja yang selamat dari ledakan bom tersebut, karena saat ke knockdown mereka tidak bisa di-revive. Beberapa waktu kemudian, Dan pun terbangun di sebuah tenda perawatan. Dan, Charlie, dan Dorian ternyata selamat dari ledakan sebelumnya. Lalu Dan pun diperintahkan untuk menemui komandannya di sana. Tak diduga, komandan itu bernama Muri Forster, yang merupakan putrinya sendiri. Di masa depan, Muri ternyata tumbuh menjadi wanita yang sangat tangguh dan juga cerdas. Hal itu tentu membuat Dan sangat bangga melihat putrinya itu. Saat itu Muri pun meminta ayahnya untuk membantu menyelamatkan populasi manusia. Muri pun menunjukkan gambar alien betina yang harus segera mereka tangkap, karena alien betina itu adalah induk dari perkembangan alien yang semakin pesat. Setelah ditangkap, alien betina itu juga akan dijadikan sebagai objek penelitian demi bisa menemukan formula untuk membunuhnya dan memusnahkan populasi alien. Dan komandan beserta semua prajurit pun akhirnya berangkat menuju sarang alien betina. Di tengah perjalanan, Muri sempat menceritakan tentang awal mula kedatangan alien di bumi. Saat itu, Rusia menjadi negara pertama yang diserang oleh para alien. Dan dalam 3 tahun, alien itu pun berkembang biak semakin pesat dan menguasai seluruh wilayah bumi. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sarang alien betina. Para prajurit di sana juga telah membakar beberapa tempat untuk menyudutkan alien tersebut. Namun alien betina itu sangatlah tangguh, sehingga beberapa prajurit masih kesulitan untuk menangkapnya. Komandan Muri pun akhirnya turun kaki dan turun tangan untuk membantu prajurit di sana. Di dalam sarang itu, si alien betina terus mengamuk dan menyerang para prajurit. Mengetahui putrinya sedang dalam bahaya, Dan yang khawatir akhirnya ikut turun ke dalam sarang alien betina. Bersamaan dengan itu, para alien jantan lainnya juga berbondong-bondong mendekati sarang untuk melindungi alien betina. Dengan kerjasama yang baik, para prajurit pun berhasil menangkap alien betina dan membawanya menggunakan helikopter. Sementara itu, para prajurit juga kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobil sambil terus menembaki alien-alien yang mengejar mereka. Singkat cerita, para prajurit pun akhirnya sampai di markas utama untuk bersiap meneliti alien betina yang telah mereka tangkap. Alien betina itu kemudian diikat dan dibius untuk memudahkan Muri dalam meneliti. Di sana, Muri juga ditemani oleh ayahnya dalam penelitian tersebut. Pada awal penelitian, mereka terus gagal berkali-kali untuk bisa menemukan formula yang tepat. Namun, Muri tak pernah menyerah dan terus mencoba. Di saat bersamaan, Dan pun melihat waktunya di masa depan yang hanya tersisa sebentar lagi. Oleh sebab itu, Muri pun berpesan kepada ayahnya, jika ia bisa menemukan formula pembasmi alien, maka ia ingin ayahnya memproduksi formula itu lebih banyak guna mengantisipasi populasi alien berkembang biak lebih cepat. Dan benar saja, Muri ternyata berhasil menciptakan formula pembasmi alien. Alien betina yang mengetahui hal itu pun tiba-tiba terbangun dan memanggil semua kawanannya. Terlihatlah ribuan alien mendekati markas utama dan bahkan membobol pertahanan mereka. Para prajurit pun bersiaga dengan senjata mereka, namun alien yang mereka hadapi terlalu banyak.
Di situasi itu, Dan dan Muri berusaha mengamankan diri dan formulanya, serta meminta para prajurit untuk menyelamatkan mereka dengan helikopter. Prajurit pun lantas menyiapkan helikopter dan meminta Muri untuk pergi ke puncak gedung, menjauh dari kumpulan alien. Di luar markas, para alien dengan ganas menyerang semua prajurit yang masih tersisa. Bahkan, sang alien betina juga berhasil mereka selamatkan. Setelah berhasil selamat, sang alien betina meminta alien-alien lain untuk mencari Muri dan merebut formula dari tangannya. Dan Muri pun terpojok dengan kepungan banyaknya alien di sekeliling mereka. Di saat akan hampir sampai di tempat helikopter, Muri pun terjatuh dan terluka akibat serangan dari alien betina. Helikopter yang menunggu mereka pun terpaksa pergi meninggalkan mereka untuk menghindari kawanan alien yang akan menyerang. Di situasi tersebut, Muri sudah merasa sangat putus asa. Jadi, ia pun akhirnya menyerahkan formula itu kepada ayahnya untuk melanjutkan perjuangannya itu. Muri pun berpesan agar ayahnya mengupayakan apapun supaya perang mengerikan ini tak pernah terjadi. Saat itu alien betina pun berhasil menemukan mereka dan langsung menarik Muri terjun ke bawah menuju kumpulan alien lainnya. Bertepatan dengan itulah, waktu Dan di masa depan telah habis dan otomatis kembali ke masa kini. Begitu sampai di masa kini, Danny pun menyerahkan formula kepada kapten untuk diproduksi lebih banyak. Namun sayangnya, sang kapten malah berkata bahwa portal teleportasi menuju masa depan telah rusak, sehingga tak akan ada jalan lagi untuk mereka kembali menuju ke masa depan. Kemudian Dan pun dijemput oleh istrinya dan dibawa kembali ke rumah mereka. Saat itu Dan pun melihat Muri yang masih berusia 9 tahun. Melihat Muri kecil membuat Dan teringat akan Muri dewasa yang tak bisa ia selamatkan dari serangan alien betina. Pada malam harinya, ia pun menceritakan semua kejadian di masa depan kepada istrinya. Istrinya berpendapat, bisa jadi kapal alien itu sudah lama mendarat di bumi, tinggal mencari di mana keberadaan kapalnya. Kemudian ia pun bertekad bahwa ia akan melakukan apapun untuk mencegah peperangan itu bisa terjadi dan menyelamatkan Muri anaknya dari alien. Keesokan harinya, Dan pun menemui Dorian untuk bekerja sama mencari keberadaan kapal alien dan bertanya pada Dorian, apakah kau masih menyimpan cakar itu? Dorian pun menunjukkan cakar landak putih yang diambilnya dari masa depan saat mereka berperang dengan alien. Keduanya pun pergi menemui Charlie meminta bantuannya untuk meneliti cakar alien yang dimiliki Dorian. Setelah diteliti lebih lanjut, Charlie menyimpulkan bahwa sedimen di cakar ini adalah abu vulkanik dan bukan pula dari Rusia, melainkan dari Tiongkok atau Korea di sekitar itu. Lalu Dan kebingungan bagaimana mungkin abu vulkanik Tiongkok bisa berada di Rusia Utara. Charlie pun balik bertanya, apakah kau kenal pakar gunung berapi purba? Seketika itu juga, Dan teringat dengan muridnya yang bernama Martin yang menggemari ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi purba. Setelah mendapatkan penjelasan dari Martin, ternyata jawabannya adalah karena itu berasal dari letusan milenium, yaitu Gunung Changbai di perbatasan Tiongkok dan Korea meletus tahun 946 sebelum Masehi dengan kekuatan lebih besar dari 1000 bom nuklir dan abunya ke separuh penjuru dunia dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur dalam es dan didapatilah tempatnya yaitu di Rusia. Setelah menemukan lokasinya, Dan pun bersama kedua temannya meminta bantuan kepada pemerintah untuk bisa membasmi para alien. Namun sayangnya, usulan mereka malah ditolak dan tidak mempercayai apapun yang mereka katakan karena tidak ada bukti. Saat itu, mereka butuh pesawat dan pilot yang mau melakukan kejahatan internasional karena mereka bergerak sendiri tanpa bantuan pemerintah dan negara Rusia. Satu-satunya orang yang memiliki pesawat sendiri adalah ayah Dan. Danny pun memutuskan untuk pergi meminta bantuan kepada ayahnya agar ia dan timnya bisa pergi ke Rusia. Keesokan harinya Dan dan yang lainnya pun bersiap untuk terbang ke Rusia. Cerita pun disingkat. Mereka sampai di sebuah gurun es yang berada di Rusia. Setelah berkeliling bersama, mereka pun menemukan tempat dengan radiasi elektromagnetik di bawahnya. Mereka segera meledakkan tempat itu agar bisa menemukan sarang alien. Setelah itu, Danny dan yang lainnya pun masuk ke bagian bawah dan menyusuri tempat itu. Dan benar saja, di sana terdapat kapal alien yang terkubur selama ratusan tahun.
Setelah memasuki kapal, mereka pun berhasil menemukan cangkang telur alien yang sedang berhibernasi di sana. Setelah itu, mereka pun menyuntikkan toksin atau formula penghancur alien yang sudah diproduksi lebih banyak agar bisa membunuh alien-alien tersebut. Tak diduga, formula itu pun ternyata berhasil menghancurkan dan melumpuhkan alien dalam sekejap. Harapan baru itu pun akhirnya membuat mereka lebih bersemangat. Namun, hal itu ternyata malah membuat alien lainnya terbangun dan menetas dari cangkangnya. Kini mereka harus berusaha kuat untuk menahan alien itu agar tidak keluar dari tempat tersebut. Beberapa alien yang keluar langsung dihadang oleh ayah Dan dan juga Charlie. Karena alien di dalam sangat banyak, Dorian bersama anggota lainnya pun memutuskan untuk berkorban meledakkan seluruh tempat itu supaya bisa membunuh semua alien tersebut agar para alien tidak keluar dari kapal itu. Dan dari perlawanan itu, hanya Dan, Charlie, dan ayahnya yang berhasil selamat, sedangkan yang lainnya meledak bersama alien. Namun sayangnya, satu alien betina ternyata lolos dan berhasil melarikan diri. Alhasil, Dan dan ayahnya pun memutuskan untuk memburu alien tersebut. Setelah mencari beberapa lama, mereka pun berhasil menemukan alien betina tersebut. Meskipun telah ditembaki berkali-kali, alien itu tak kunjung mati. Bahkan, kabut es juga membuat Dan dan ayahnya semakin kesulitan mengalahkan alien tersebut. Dan dan ayahnya berjuang sangat keras demi bisa membunuh alien tersebut. Bahkan, sampai senjata mereka kehabisan amunisi. Karena sang ayah tidak ingin anaknya dimangsa alien, saat melihat Dan terdesak, ayah Dan pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menyayat telapak tangannya sendiri agar si alien beralih menyerangnya dan berusaha memancing alien agar jatuh dari tebing bersamanya. Namun untungnya Dan pun dengan sigap menyerang alien dan berhasil menyelamatkan ayahnya serta memasukkan cairan formula tepat ke dalam tenggorokan si alien. Alhasil, alien itu pun terjatuh dari tebing dan hancur seketika kayak saus tumpah dari botolnya. Mampus lo. Dengan keberhasilan Dan, ayahnya juga Charlie yang selamat dari alien, dunia pun berhasil diselamatkan dari kepunahan manusia akibat peperangan melawan alien di masa depan. Dan film pun diakhiri dengan perjumpaan Dan dengan keluarganya serta berdamainya Dan dengan ayahnya. Tamat. Terima kasih banyak udah nonton alur cerita ini dan sampai jumpa lagi pada alur cerita lainnya.